Aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus Institut Teknologi Kesehatan Muhammadiyah Selong Lombok Timur berujung penyegelan ruang rektor. Jelang MotoGP 13-15 Oktober mendatang, pengamanan di Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat mulai diperketat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus Institut Teknologi Kesehatan Muhammadiyah Selong Lombok Timur berujung penyegelan ruang rektor. Mahasiswa mendesak rektorat transparan untuk mengelola anggaran dan juga menurunkan biaya SPP para mahasiswa. Mahasiswa berorasi di depan kampus Institut Teknologi Kesehatan Muhammadiyah Selong Lombok Timur. Mereka membawa spanduk dan pamflet berisi protes terhadap kebijakan kampus. Mahasiswa mendesak rektorat transparan pengelola anggaran dan menurunkan biaya SPP mahasiswa. Usai berorasi, mahasiswa meluapkan emosinya dengan menyegel ruang rektor dan merusak baliho BEM yang dipajang di depan kampus. Tuntutan kita terkait stop pelecehan seksual dan mendorong birokrasi kampus ITSK 19 Selong untuk mengadakan Satgas Perlindungan Perempuan. Dan yang kedua, tuntutan kami itu SPP mahasiswa harus mampu diturunkan karena kita lihat tidak sesuai dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, ganti kabak kemahasiswaan yang tidak becus dalam menghadapi persoalan mahasiswa. Sementara itu, pihak kampus membantah tudingan mahasiswa dan mengancam akan melaporkan aksi pengerusakan yang dilakukan mahasiswa ke penegak hukum. Kalau melihat dari pengerusakan dan penyegelan ini gimana? Kita akan proses polisi kalau ini. Proses polisi? Iya, kita akan polisi kan. Kadang ngerusak masalahnya kan? Iya. Iya itu kan tidak bisa begitu. Dan ya ini dipasak itu kan sudah rusak. disegel juga. Iya, rektornya. itu kan bukan kewenangannya dia untuk menyegel apa. Tapi kan kita lihat nih hak mahasiswa untuk bersuara juga nih. Silahkan bersuara boleh, tapi kan tidak boleh merusak. Menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan MotoGP 13 sampai dengan 15 Oktober mendatang, pengamanan di Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat mulai diperketat, di mana kendaraan dan juga penumpang yang keluar masuk pelabuhan tak luput dari pemeriksaan petugas. Jelang perhelatan MotoGP, petugas gabungan TNI Polri dan Polsek kawasan Pelabuhan Laut Tanu dan anggota Koramil Pototano serta Perhubungan, BPTD, ASDP, KKP mulai melakukan pengamanan di Pelabuhan Pototano. Setiap kendaraan yang keluar masuk Pelabuhan Pototano, mulai dari kendaraan roda 2 dan roda 4, serta barang bawaan penumpang wajib diperiksa petugas. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan ancaman Kamtibmas dan memastikan tidak ada barang berbahaya seperti bom senjata api dan barang berbahaya lain yang keluar masuk dari Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi petugas yang melaksanakan kegiatan ini merupakan petugas gabungan stakeholder yang ada di Pelabuhan Pototano. Ya, ada dari rekan dari TNI, kemudian BPTD, Perhubungan, ASDP, KKP. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan imbangan ya, terkait dengan event internasional MotoGP tahun 2023 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, di mana seluruh personil di Pelabuhan Pototano ini yaitu melaksanakan pengecekan, pemeriksaan setiap kendaraan baik yang masuk maupun yang keluar, orang dan barang. Pengamanan ekstra ketat diterapkan di pintu masuk keluar di Pelabuhan Tanu Sumbawa untuk menciptakan rasa aman jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan personil dari Polri dan TNI bersama stakeholder lainnya diterjunkan untuk mengamankan perhelatan MotoGP 13 hingga 15 Oktober mendatang, di mana para personil akan
Kan di sejumlah pos baik di dalam maupun di luar sirkuit. Sebanyak 4.309 personel disiagakan untuk pengamanan perhelatan MotoGP 13 hingga 15 Oktober mendatang. Guna melihat kesiapan seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan event MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika, Kapolda NTB bersama Danrem 162 Wirabakti dan pejabat Gubernur NTB beserta pejabat dinas instansi terkait melakukan pengecekan dan pemeriksaan personel. Pengecekan dan pemeriksaan personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan event MotoGP 2023 dilaksanakan saat apel gelar pasukan dengan Sandi Operasi Mandalika 2 Rinjani di lapangan Baradaksa Mapolda NTB. Kapolda NTB menegaskan pengamanan super prioritas tersebut karena Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir menyaksikan event MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika. Ya, pagi ini kita apel gelar pasukan operasi Mandalika Rinjani 2 karena Rinjani satunya adalah WSBK. Kita personel yang tadi saya bilang angka 4.309 itu masih bentuk tidak itu ya, tidak hanya seperti itu. Bisa dia tambah dan dia bisa tambah juga. Nah, kita apel dalam rangka memberikan pemahaman yang sama. Kalau tadi saya bilang kita bangga nggak dengan Mandalika? Kita itu tidak hanya TNI Polri aja, tapi kita semua yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk Bapak Ibu sekalian yang di depan saya. Sementara Polda NTB telah mendirikan sejumlah pos PAM dan pos kesehatan untuk pengamanan dan kelancaran event MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Polda NTB menargetkan pelaksanaan dan pengamanan pada event MotoGP 2023 berjalan lancar dan sukses. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan, anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dari Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan personel TNI diterjunkan untuk membackup pengamanan perang kampung di Kota Mataram, sementara situasi dua kampung yang berperang berlangsung kondusif dan bisa dikendalikan aparat keamanan. Situasi dua kampung yang berperang di Kota Mataram sudah kondusif dan bisa dikendalikan aparat keamanan. Ratusan personel TNI diterjunkan untuk pengamanan pasca insiden 3 anggota polisi terkena panah saat mengamankan sejumlah warga yang hendak melakukan penyerangan. Kapolresta Mataram meminta bantuan personel dari seluruh Polres yang ada di Pulau Lombok dan aparat TNI. Bahkan Kapolresta Mataram menginstruksikan tindak tegas pelaku provokasi yang melakukan penyerangan terhadap aparat. Dengan segala hormat, kami akan melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Namun kami masih mengimbau kepada masyarakat Taliwang atau masyarakat Mataram pada umumnya, masyarakat yang ada di seputaran Taliwang dan Mojo pada khususnya, mari sama-sama kita jaga kondisivitas Kota Mataram menjelang MotoGP. Namun kalau masih ada provokasi, tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum, ya kami akan melaksanakan penindakan secara tegas. Ratusan personil keamanan mendatangi rumah warga di kedua lingkungan untuk melakukan sweeping berbagai senjata yang dipergunakan kedua belah pihak untuk saling serang. Keamanan Kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB menjadi skala prioritas khususnya menjelang perhelatan MotoGP 2023. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan, pihak Kecamatan Batu Layar sediakan air sumur bor yang bebas diakses oleh warga, yang merupakan hasil swadaya masyarakat dan juga para stakeholder. Guna memenuhi kebutuhan air bersih warga di beberapa dusun di Kecamatan Batu Layar yang saat ini masih terdampak kekeringan, pemerintah Kecamatan Batu Layar bersama pihak terkait menyiapkan tandon air yang bisa diakses 24 jam. Camat Batu Layar menuturkan masyarakat di dataran tinggi yang terdampak kekeringan di kecamatan tersebut biasanya urunan membeli bensin kendaraan untuk mengambil air di tandon yang ada di kantor camat tersebut. Tandon yang berukuran 2.300 liter tersebut merupakan bantuan dari BPBD. Sedangkan untuk pembuatan sumur bor dan tempat tandon bersumber dari urunan para pegawai UPT di Batu Layar dan sejumlah pengusaha membuat sumur bor di kantor camat sekitar 12 meter. Pengambilan air di tandon itu pun terbuka selama 24 jam bagi warga yang membutuhkan air dan setiap hari ada sekitar 30 lebih warga yang mengambil air. Menurut Kalak BPBD Lombok Barat, terobosan dari Camat Batu Layar ini untuk diterapkan di seluruh wilayah di Lombok Barat agar kolaborasi masyarakat dengan pemerintah daerah terjalin atas kekeringan yang setiap tahun melanda. Ini mungkin bisa ditelurkan nggak di Kecamatan? Kami melihat itu, kami terus tidak lanjuti dengan mengundang semua camat, terutama camat-camat yang terdampak oleh kekeringan ini. Kami ajak mereka untuk bagaimana melakukan yang seperti dilakukan oleh Camat Batu Layar.
Wilayah di Kecamatan Batu Layar yang saat ini masih terdampak kekeringan dan butuh air bersih, diantaranya warga Dusun Duduk Atas, Penanggak Barat, Penanggak Timur, Pau Lombok, Apit Ai, dan Bunut Boyot. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainews melaporkan. Ya, pasca sumur milik warga di Nyur Gading, Desa Montongare, Lombok Barat diduga tercemar BBM, Pertamina Areal NTB salurkan air bersih untuk penuhi kebutuhan warga setempat. Pertamina Areal NTB turun tangan bagikan air bersih kepada warga yang terdampak dengan tercemarnya sumur mereka oleh BBM jenis Pertalite. Terkait bantuan air dari Pertamina dan SPBU, warga berharap setiap hari di-dropping sebab warga sangat membutuhkan untuk sehari-hari. Selain itu, warga juga berharap ada kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga yang mengeluh kondisi kesehatan. Sementara itu, pihak Pertamina bersama SPBU mendropping air bersih sebanyak 8.000 liter dan 10 tandon air kepada warga terdampak. Sales Area Manager Pertamina Wilayah NTB menjelaskan pihak Pertamina dan SPBU telah melakukan pengecekan penyebab dugaan pencemaran sumur warga. Proses pengecekan baik dari Pertamina, SPBU, dan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup terus berjalan hingga nantinya ada kejelasan soal penyebab utama dari tercemarnya sumur warga tersebut. Untuk kepedulian Pertamina dan SPBU, ini kita kirimkan tandon-tandon air untuk bantuan kepada warga sebagai bentuk kepedulian kita. Sembari masih menunggu hasil pengecekan, karena pengecekannya masih berproses. Seperti itu sih paling dari kami. Apakah pendropping air bersih ini akan hari ini sampai dengan proses pengecekannya. Dari mana nanti sumbernya, dugaan pencemaran dari mana, nanti kita tetap pasok dulu sebagai bentuk kepedulian. Walaupun ini belum keluar hasil pengecekannya. Sebagai bentuk kepedulian, Pertamina dan SPBU melakukan dropping air bersih dan tandon air kepada warga. Dropping air bersih ini akan dilakukan sampai proses pengecekan dugaan pencemarannya. Sementara operasional SPBU 008 tersebut terkait pelayanan kesehatan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi pihak terkait. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Ainews NTB. Mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjura Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Puluhan tim dari 12 provinsi ikut berlaga di Liga Voli Divisi 1 dan Provinsi NTB diwakilkan 4 tim. 38 tim dari 12 provinsi ikut berlaga memperebutkan juara pada ajang kejuaraan nasional Liga Voli Divisi 1 di Kabupaten Lombok Tengah. Dari puluhan tim yang ikut, 4 tim diantaranya sebagai perwakilan NTB. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menjelaskan, para atlet diharapkan tidak hanya datang untuk bertanding, namun juga dapat menikmati keindahan alam di Lombok Tengah. Kami berharap bahwa para pemain ofisial dari atlet ini dapat nyaman merasakan tidak hanya bertanding saja, tetapi bisa menikmati destinasi-destinasi wisata Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, kejuaraan voli ini juga diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tim yang ikut dapat bersaing dengan sportif. Sementara itu, pemerintah Lombok Tengah berencana menggelar Liga Voli tingkat ASEAN di tahun 2024 mendatang. Namun untuk mewujudkan wacana tersebut, Pemkab masih mempersiapkan infrastruktur penunjang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berkemah mungkin sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, bagaimana di Desa Rembitan berkemah dilakukan sambil bermalam mencari ikan dan mencari jodoh yang disebutkan Madek Mare. Nah, seperti apa keseruan tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai.
Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Made Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit ini. Dan letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih, bagus. Kalau fasilitas, mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.